Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Rinaldi dari mahasiswa Program Studi Agama Islam. Yang saya hormati Al-Ustadz Bahrul Ulum selaku dosen mata kuliah Sirah Nabawiyah, dan yang juga saya banggakan teman-teman sekelas mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi Sirah Nabawiyah, yaitu tentang pembangunan Ka'bah. Awal mula Ka'bah ada keterangan di dalam kitab Mawaiz Usfuriyah. Ketika Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, para malaikat berkata, "Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi?" Yaitu yang isinya orang-orang yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Sedangkan kami ini, para malaikat, masih selalu bertasbih, bertauhid, dan mensucikan engkau. Kemudian Allah pun berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak ketahui. Percakapan ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu para malaikat pun merasa khilaf dan berdosa setelah mendengar jawaban dari Allah tersebut. Untuk menebus segala dosa-dosanya, para malaikat pun bertawaf berkeliling arsy sebanyak 7 kali dengan harapan Allah memberikan ampunan bagi mereka. Lalu Allah pun mengampuni mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat itu untuk turun ke bumi dan membangun sebuah Baitullah, yaitu Ka'bah, dengan tujuan supaya apabila ada anak Adam yang berbuat dosa, mereka mau bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sehingga Allah mengampuni mereka seperti Allah mengampuni para malaikat setelah bertawaf mengelilingi arsy. Alkisah, ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengangkat Baitullah Ka'bah ini ke atas langit keempat. Ada yang mengatakan ke langit ketujuh, wallahu alam, yang kemudian di sisi Ka'bah tersebut Allah bangun sebuah menara yang kira-kira tingginya adalah sepanjang 500 tahun perjalanan. Dan menara inilah yang dinamakan Baitul Ma'mur. Lalu ada ibarahnya, bisa kita lihat dalam kitab Al-Qira lil Qasidil Ummil Qura halaman 21 dan keterangan di kitab Mawaiz Usfuriyah. Selanjutnya, Ka'bah adalah bangunan pertama yang didirikan atas nama Allah untuk beribadah dan mengesahkannya. Bangunan ini didirikan oleh Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah berhasil menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya sekaligus kuil tempat pengujaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah atas dasar wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah beberapa kali dilanda bencana yang melemahkan dinding dan pondasinya. Banjir besar menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Jadi, keterangan dari pemaparan yang saya jelaskan, Ka'bah adalah bangunan pertama yang didirikan atas nama Allah untuk beribadah dan mengesahkannya. Manusia yang pertama kali mendirikan Ka'bah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan makhluk yang pertama kali mendirikan Ka'bah yaitu para malaikat. Baik, selanjutnya ada pembangunan Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun Ka'bah karena kondisinya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta di masa Nabi Ibrahim alaihi salam, dan tidak memiliki atap. Karenanya, harta terpendam yang ada di dalamnya berhasil dicuri oleh segerombolan para pencuri. Di samping itu juga karena merupakan peninggalan sejarah, Ka'bah sering kali diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunannya dan merontokkan sendi-sendinya. 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, Mekah dilanda banjir besar dan airnya meluap mencapai pelataran
Al-Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya untuk menjaga reputasinya dan bersepakat untuk tidak membangunnya dari sembarang sumber dana selain dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau memakai dana dari mahar, hasil pelacuran, transaksi riba, dan hasil pemerasan terhadap orang-orang. Mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya, sampai akhirnya dimulai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, baru kemudian diikuti oleh yang lainnya. Setelah mereka melihat tidak terjadi apa-apa, mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu mereka memulai perenovasiannya. Pertama-tama mereka membagi bagian bangunan Ka'bah yang akan dikerjakan beberapa bagian, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian dan mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah perenovasiannya. Sedangkan yang menjadi pimpinan proyek tersebut adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut hampir ke Hajar Aswad, mereka bertikai tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkannya ke tempat semula, dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4-5 malam, bahkan semakin meruncing sehingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah Al-Haram. Untunglah Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini menengahi dan menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat perundingan damai. Caranya, siapa orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid di antara mereka, maka dialah yang berhak meletakkannya. Tawaran ini dapat diterima oleh semuanya, dan atas kehendak Allah Ta'ala, Rasulullah lah yang menjadi orang pertama yang memasukinya. Tatkala mereka melihatnya dan disambut dengan teriakan, "Inilah Al-Amin, kami rela, inilah Muhammad." Dan ketika beliau mendekati mereka dan diberitahu tentang hal tersebut, beliau Rasulullah SAW meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu pemimpin-pemimpin kabilah yang bertikai tersebut diminta agar masing-masing memegang ujung selendang dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hingga manakala mereka telah menggelindingkannya dan sampai ke tempatnya. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Inilah merupakan solusi yang tepat dan jitu yang diridhoi oleh semua pihak. Akhirnya Ka'bah yang baru diselesaikan tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian 15 meter dan panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad dan bagian yang searah dengannya adalah 10 meter. Al-Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tawaf. Adapun panjang sisi di bagian pintu dan bagian searah dengannya adalah 12 meter, sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter di atas permukaan bumi. Dan dari sebelah luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan, tepatnya di bagian bawahnya tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter dan lebarnya rata-rata 0,5 meter. Dan bagian ini dikenal dengan nama Ash-Shazriwan, yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membuangnya. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW memainkan peranan yang sangat penting dalam memecahkan masalah pelik yang menyebabkan semua kabilah bertengkar sengit. Tak kunjung ada keputusan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kehormatan mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula. Rasulullah SAW pun bertindak. Semua kabilah diam menerima. Rasulullah SAW berhasil memecahkan masalah itu dengan sangat brilian. Terlebih dari itu, Nabi Muhammad diakui sebagai Al-Amin, orang terpercaya yang mereka cintai sepenuh hati. Akhir yaitu pelajaran dan bahan renungan. Dari peristiwa ini dapat kita tarik, yaitu yang pertama, Ka'bah merupakan bangunan di bumi yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, dengan mengetahui bahwa bangunan ini didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup bukti keistimewaan Ka'bah sebagai bangunan pertama yang didirikan Allah untuk ibadah kepadanya, dan juga disebut sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi para manusia. Akan tetapi keistimewaan itu bukan berarti bahwa Ka'bah bisa memberikan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang tawaf dan mengelilinginya.
Dengan segala kesucian dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah tetaplah tumpukan batu yang tidak dapat memberi manfaat atau menimpakan bahaya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan terhormat di mata seluruh lapisan dan strata sosial suku Quraisy. Mereka menjuluki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya. Mereka juga sangat mencintainya. Orang-orang Quraisy tidak meragukan kebenaran ucapan Rasulullah, tidak meragukan keluhuran akhlaknya, dan tidak pula meragukan ketulusan hatinya setiap kali dimintai pertolongan. Semua ini terlihat jelas hingga memunculkan rasa dengki dan sikap kepala batu di kalangan suku Quraisy, khususnya setelah Nabi Muhammad SAW yang mereka cintai itu menyatakan diri sebagai Rasul. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.